Musim lalu juru kunci, kini Persib perkasa di ACL2. Persib menang, bukan hanya boboto yang senang, tapi semuanya ikut girang. Nah, itu dia. Aku yakin kalian boboto pasti menjalani hari ini full senyuman. Bawaannya happy, mood bagus, berangkat sampai pulang kerja senyum-senyum sendiri. Dan bukan kalian saja yang seperti itu. Kami juga di luar Jawa Barat atau di luar Bandung dan hampir semua pecinta sepak bola Indonesia juga merasakan hal yang sama. Tidur nyenyak dan tenang, pulang kerja bawaannya happy. Sepertinya hari ini penuh dengan senyuman dan keberkahan. Itu adalah berkat kemenangan luar biasa Persib Bandung atas Bangkok United tadi malam di pertandingan terakhir penyisihan grup ACL2 2025-2026. Kemenangan ini sangat berarti dinanti semua orang karena bisa dibilang sebagai obat atas kekecewaan insan pecinta sepak bola atas kegagalan timnas kita baik senior hingga U22. Gila, ini Persib ini bagaikan mood booster untuk kita semua. Keberhasilan Persib Bandung lolos ke babak berikutnya tentu tidak lepas dari manajemen yang sehat dan profesional, ditopang juga dengan tim kepelatihan yang profesional serta para pemainnya yang komit untuk bekerja keras di lapangan dan memberikan 100% untuk tim yang dibelanya. Dan tentunya disupport oleh pendukung setianya yang sangat-sangat militan. Teman-teman, nah di sini aku ingin sedikit membahas taktik Bojan Hodak ketika kemarin tadi malam melawan Bangkok United. Aku lihat ada perbedaan taktik di babak pertama dan babak kedua. Nah, itu dia. Seperti apa perbedaannya? Menarik kita bahas. Sebenarnya memang agak terlambat nih aku membahasnya. Cuman aku rasa ini agak menarik. Kenapa? Karena adanya perbedaan sistem antara babak pertama dan babak kedua. Baik, kita bahas. Kita lihat dulu starting line up. Kita ketahui posisi yang dimainkan oleh Bojan 4-2-3-1. Di penjaga gawang ada Teja Paku Alam kembali bermain karena ia sudah pulih dari cedera. Dan ada 4 back sejajar, itu Mat Ricardi, Barba, kiri Eliano, kanan ada Putros. Dan 2 double pivot itu ada Mark dan Luciano. Untuk pemain yang di depan, Tom Hai membantu lini serang Persib, ditopang oleh 2 sayap yang kuat. Kanan ada Berginho, kiri ada William Barros, dan di ujung tombak ada Raymond Tenki. Baik, di sini agak sedikit membingungkan, tapi mungkin beda lah pandangan pelatih dengan kita supporter ini ya. Kalau kita lihat dari awal penyisihan grup, Andre Jung ini pasti bermain di awal, pasti masuk dia 11 pertama. Tapi di pertandingan ini Bojan Hodak lebih memilih Raymond Tenki daripada Andre Jung. Mungkin pertimbangannya Andre Jung baru pulih dari cedera, ataupun Raymond Tenki ini sedang menemukan performa terbaiknya. Oke, teman-teman, kita lihat taktik di babak pertama. Di babak pertama Persib langsung tajam gas ini. Nggak main-main nih, langsung tajam gas dia. Nggak ada ampun ini. Mereka menginginkan gol cepat. Sehingga Maung Bandung ini bermain dengan high pressing. Nah, itu high pressing, bermain dengan high pressing. Di sini aku melihat gila, memang luar biasa ini stamina para pemain Persib Bandung. Mereka bermain sangat ngotot dengan cara ngepres para pemain Bangkok di area pertahanan Bangkok United sendiri. Tentunya akan menyulitkan bagi Bangkok United bisa berkembang dan bisa bermain build up dari bawah. Bangkok United ini adalah tim bermain dengan pola atau dengan skema atau dengan sistem build up dari belakang ke tengah ke depan seperti itu. Maka dari itu 20 menit awal pertandingan sepenuhnya milik Persib Bandung. Terbuktikan William Barros dilanggar di kotak terlarang dan membuat wasit Ahmad Faisal menunjuk titik putih. Dan akhirnya terjadilah hadiah penalti. Tapi yang mengambil itu pun William Barros.
Aku juga kaget nih kenapa pula dia yang ngambil kan. Aku rasa itu yang ngambil tuh Raymond Tenki ataupun Tom Hai. Tapi benar dia maju, dia menjadi Algojo. Tapi sekali lagi, memang kekurangan Persib di musim ini adalah kekurangan Algojo yang handal untuk mengeksekusi penalti. Terbukti kan ketika Baros yang mengambil penalti itu tidak gol, ditepis oleh kiper Thailand. Akhirnya kena tiang gawang, bola itu dihalau oleh pemain belakang Bangkok United. Dan kalau nggak salah si Baros ini juga pernah miss penalti ketika lawan PSIM. Nah, dan ketika itu juga Persib dapat dua atau tiga penalti dan diambil oleh pemain yang berbeda. Pertandingan ini juga William Baros gagal menghasilkan gol dari tendangan penalti itu. Tapi mental Persib Bandung tidak goyah, tidak down. Itu yang aku kagumi Persib Bandung musim ini. Yang Persib Bandung musim ini memang luar biasa. Baik di Liga 1 mereka sudah hampir mendekati Persija dan Borneo. Dari saat penalti tadi gagal, mental Persib Bandung tidak down, malah mereka semakin bersemangat. Nah, itu dia mungkin pelatih Bojan Hodak ini telah berhasil menanamkan winning mentality kepada semua para pemain Persib Bandung. Ini memang top banget lah. Keren habis bro, memang Persib ini di musim ini betul-betul bagus dan serius untuk memenangkan gelar ketiganya dan berbicara banyak di ajang ACL tahun ini. Setelah gagal penalti tadi, di menit ke-7 ada peluang emas dari tandukan Raymond Tenki yang berhasil di-save oleh penjaga gawang Patiwat Kamai. Aku makin sore nengok si Raymond Tenki nih. Kalau udah duel udara itu pasti menang, dan kelebihan dari Raymond Tenki ini adalah duel bola udara, dia sangat kuat. Selanjutnya ada juga peluang di menit 11 dari tendangan di luar kotak penalti Tom Hai yang membentur tiang gawang. Begitu pula juga ada peluang tercipta pada menit 17 dari tendangan Raymond Tenki yang berhasil diblok oleh Pak Tiwat. Lagi-lagi Pak Tiwat ini tampil begitu hebat, begitu luar biasa. Banyak kali sudah penyelamatan atau save yang dibuatnya ketika melawan Persib Bandung ini. Memang usia, pengalaman, dan jam terbang itu tidak bisa bohong kali ya. Dan aku mencatat sendiri ketika duduk manis menonton di layar kaca bahwa ada 5 shot on goal yang diciptakan Persib Bandung di babak pertama, termasuk penalti tadi. Walaupun hampir semua peluang itu dimentahkan gawang Bangkok United. Persib tidak kehabisan akal, mereka tetap optimis, mereka tetap bersemangat, dan mereka tetap yakin akan bisa mencetak gol. Tapi tadi malam ada loh peluang satu-satunya dari Bangkok United pada menit 28. Ketika itu pemain Bangkok merebut bola dan dipasingnya ke pemain depan Bangkok United. Dan ini dia langsung berhadapan dengan Teja Paku Alam. Syukur alhamdulillah bola chipnya itu tipis di atas tiang gawang. Setelah itu Persib kembali menyerang pertahanan Bangkok United. Dan pada akhirnya gol tercipta pada menit 45+1 lewat tandukan Raymond Tenki yang berhasil menyambar umpan matang dari Berginho. Itu aku rasa gol itu sangat spesial, bukan gol mudah, bukan gol gampang, bukan hanya asal lompat. Coba kita lihat, dia mempunyai teknik yang begitu cakep, teknik yang begitu bagus ketika ketika ada duel udara. Kita lihat pas gol kemarin ketika lawan Borneo, kan gitu juga, hampir sama juga. Di headingnya sambil menjatuhkan diri, ini juga sama. Dia bukan asal-asal lompat aja, tapi betul-betul tepat. Dia tahu, dia punya insting kapan bola itu datang dan di mana bola itu. Dan gol ini terasa kalau di stadion mungkin pecah gitu kan. Semua berteriak, semuanya melompat, bergembira merayakan gol tersebut. Bahkan di bangku bench pun atau di bangku cadangan pun para staf pelatih juga ikut merayakan gol ini. Dan aku juga ikut, tapi bedanya awak ini kan nonton di rumah, jadi teriak sendiri, lompat sendiri seperti itu. Di babak pertama ini aku perhatikan etos kerja pemain Persib ini luar biasa, keren banget, top abis. Jadi pemain seperti Raymond Tenki, ya kan, Baros, Berginho ikut turun membantu pertahanan Persib. Mungkin inilah yang diinginkan oleh Bojan Hodak.
Beliau ingin semua pemain kerja keras, bukan hanya show off, ya kan, tapi juga ikut kerja keras di lapangan dan membantu lini pertahanan. Oke, teman-temanku semua, kita kita tengok di babak kedua apa yang diperbuat oleh Bojan Hodak. Oke, di babak kedua pertandingan semalam itu kita lihat bersama permainan Persib agak menurun ya. Pokoknya mencolok sekali perbedaan antara babak pertama dan babak kedua. Atau memang sudah kecapean, atau memang itu bagian dari strategi. Gimana Boboto? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Persib mengubah strategi dari high pressing ke low block, di mana para pemain mundur dan memusatkan pemain di sepertiga akhir lapangan atau dekat kotak penalti untuk meminimalkan ruang bagi lawan. Strategi ini biasanya digunakan untuk tim yang ingin mempertahankan keunggulannya ataupun digunakan oleh tim yang kurang diunggulkan atau tim-tim yang lemah. Sangat logik sih bagiku, dan kita juga pasti paham Persib mengubah strategi di babak pertama. Kenapa? Karena mereka sudah habis-habisan loh. Sudah habis-habisan mengurung pertahanan Bangkok United. Jika tetap menggunakan high pressing tentunya menyulitkan bagi Persib Bandung untuk bisa bermain stabil atau bermain konsisten selama 90 menit. Jadi nggak mungkin juga kan bermain dengan high pressing penuh. Akhirnya Bojan Hodak menginstruksikan kepada anak asuhnya untuk bermain lebih agak ke dalam. Nah, itu dia. Bermain dan mengandalkan counter attack yang cepat. Terbukti juga kan, kalau kita lihat tadi malam, banyak juga kan serangan dari counter attack Persib yang mengancam gawang Bangkok United. Tapi di babak kedua ini Bangkok United mulai bangkit, mulai menemukan celah. Makanya banyak juga kan Bangkok United ini melakukan percobaan ke gawang Teja Paku Alam yang aku catat itu ada 8 kali di babak kedua saja. Tapi kalau di babak pertama tadi hanya 1 kali. Nah, seperti itu. Dengan permainan menyerangnya Bangkok United, Persib ya harus solid di lini belakang. Makanya aku lihat memang lini belakang Persib ini juga lumayan oke kan. Mereka bisa menahan gempuran dari Bangkok United yang ingin dan mereka ini kayaknya menolak untuk pulang dengan tanpa hampa. Mereka ini kayaknya ingin juga menang, minus seri. Jadi makanya mereka ini berusaha dari menit 60 sampai menit ke 90 ini. Di menit itu kayaknya atau kita semua atau aku aja kayaknya deg-degan kali gitu nengoknya kan. Di menit 60 apalagi ada peluang yang kena tiang gawang itu. Nah, selanjutnya pergantian pemain Persib juga efektif. Pergantian ini sebenarnya adalah respon cepat dari Bojan Hodak setelah pelatih lawan melakukan pergantian beberapa pemain. Di sini kita lihat perang taktik antara dua pelatih. Bojan Hodak memainkan Sadil Ramdhani, Beckham Putra, menarik keluar Raymond Tenki, memasukkan Andri Chung. Dan kita lihat juga mereka cukup bermain bagus ya kan. Bahkan Beckham ini rating dia tertinggi setelah Raymond Tenki, setelah Tom Hai, siapa lagi? Wah, dia cukup tinggi ratingnya. Kenapa? Kita tengok tusukan dia, tekuknya itu memang luar biasa. Ada momen ketika dia dapatkan peluang tapi tendangannya begitu lemah kan, sehingga mudah diamankan oleh kiper Bangkok United. Dan ketika masuknya Andri Jung ini, aku juga agak bertanya-tanya kenapa ini Raymond Tenki diganti. Padahal Raymond Tenki ini bermain sangat bagus, ya kan? Dan dia juga kayaknya punya ambisi untuk mencetak gol lagi. Tapi apalah daya, dia ditarik keluar. Mungkin harapan dari Bojan Hodak ini agar Persib bisa menambah keunggulan. Tapi kita lihat tadi malam Andri Jung tidak terlalu baik bermain di pertandingan ini. Mungkin dia baru saja sembuh dari cedera. Tapi at least dia memberi rasa takut bagi lini pertahanan lawan. Dan setelahnya di menit 80 kali ya, itu Rezaldi Hehanusa masuk. Ini aku juga heran juga nih, kenapa nih kok dimasukkan, padahal Rezaldi kan belum ada menit bermain. Ya kemungkinan pertimbangannya adalah hanya untuk mengasih menit bermain kepada Rezaldi. Jadi kemenangan Persib tadi malam adalah kemenangan taktis, mengincar 3 poin bukan 3 gol. Ya walaupun kita lihat banyak sekali peluang yang seharusnya menjadi gol. Dengan kemenangan atas Bangkok United tadi malam, maka Persib memuncaki grup G dengan poin 12
dari hasil 4 kali menang, 1 seri dan 1 kali kalah. Adapun selisih golnya 11 memasukkan dan 6 kemasukan. Persib lolos bersama Bangkok United yang mengumpulkan 10 poin, sama poinnya dengan Lion City Sailor, tapi Lion City Sailor kalah head to head. Akhirnya wakil Thailand ini menemani Persib Bandung ke babak 16 besar. Kemenangan ini pun membuat Klok dan kawan-kawan bisa menebus kegagalan pada musim lalu yang harus puas di posisi juru kunci dengan 5 poin dari 6 laga. Hasil ini pun membuat peringkat Indonesia naik 2 tingkat menjadi peringkat ke-18 di Asia. Hasilnya mendapatkan 2 slot untuk ACL musim depan. Ini 2 slot ini maksudnya 1+1, 1 langsung lolos, 1 lagi lewat kualifikasi. Teman-teman, jadi kemenangan Persib tadi malam bukan hanya Bobotoh yang senang, tapi semua ikut girang. Nah, itu dia komentarnya Bobotoh. Untuk menghadapi fase knockout, Persib ini memiliki 3 PR yang harus dicarikan solusinya, dan aku rasa Bojan Hodak telah memahami ini. Ini menurut pribadi sih, sebagai seorang supporter yang bukan siapa-siapa. Pertama adalah minimnya eksekutor handal untuk penalti. Ini seharusnya betul-betul dilatih lagi menendang penalti, antisipasi kalau Jung tidak bermain di menit awal. Yang kedua, finishing. Finishing ini pun juga harus diasah kembali. Yang terakhir adalah build up. Build up ini belum rapi lagi, terutama build up dari kaki penjaga gawang. Di babak 16 besar nanti, Persib bukan menghadapi wakil Vietnam, Changwon Hanoi, tapi masih ada drawing, masih ada undian. Jadi kita belum tahu siapa lawannya nanti di babak 16 besar. Jadi ada format baru di sini kan. Jadi bukan melawan tim sebelah gitu. Kalau misalnya Persib juara grup, nanti lawannya dari grup sebelah yang jadi runner up, bukan gitu. Tapi di sini ada format terbaru. Nah, begini kira-kira formatnya. Babak knockout, ACL itu memakai format kandang tandang. Setiap tim akan memainkan 2 laga atau 2 leg, dan pemenang ditentukan oleh agregat gol. Struktur ini memberi keuntungan bagi tim yang memiliki kedalaman skuad yang baik dan ketangguhan mental yang mumpuni. Leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 11 sampai 12 Februari 2026. Disusul leg kedua pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2026. Undian wilayah timur digelar pada 30 Desember 2025 nanti dengan pembagian pot juara grup dan pot runner up. Hasil drawing akan menentukan rute awal Persib menuju babak selanjutnya. Persaingan di babak knockout ini agak berat. Kita lihat tim-tim di zona timur ini. Ada Macatur FC dari Australia, Chang'an Hanoi dari Vietnam, Pohang Steelers dari Korea, Gamba Osaka dari Jepang, Tampines Rovers dari Singapura, Bangkok United dari Thailand, Persib Bandung dari Indonesia. Dan slot terakhir ini diperebutkan Namdin dan Ratchaburi. Teman-teman, mari kita sama-sama satukan dukungan doa untuk Persib Bandung agar Persib bisa melaju lebih jauh di ajang ini. Apapun warna tim kebanggaan kalian, tetap support tim-tim atau klub-klub Indonesia yang berlaga di kancah Asia. Sekarang Bobotoh, apakah kalian optimis Persib bisa melangkah lebih jauh di kancah Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Persib, ayo mengaum di kancah Asia. Hatur nuhun, horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.